Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon bertanya. Pertanyaannya ada 3, tapi kalau seandainya Ustadz hanya menjawab salah satunya juga nggak apa-apa. Yang pertama berkaitan dengan buku. Alhamdulillah semua sudah saya baca dan alhamdulillah no excuse lah. Alhamdulillah diterima dengan baik. Tidak perlu cuman karena di luar itu sudah ada catatan kalau nggak salah dari Yusuf As-Sidawi. Jadi pertanyaannya, apakah Ustadz berencana membuat jawaban secara ilmiah dengan buku menjawab catatan beliau tentang tanggapan 37 masalah populer. Pertanyaan kedua, di luar konteks Ustadz, karena Ustadz adalah ahli hadis. Saya pernah mendengar seorang ustadz lain berceramah menyampaikan hadis yang ada dalam kitab Ad-Dalail karya Imam Al-Baihaqi, yaitu tentang 2 orang sahabat yang diutus mengantarkan surat ke Raja Flavius Heraclius Augustus Hirqol, yang dalam isi hadis digambarkan rupa wajah Nabi Adam alaihissalam hingga rupa baginda Sayyidina Muhammad SAW. Mohon tanggapannya Ustadz, apakah hadis tersebut bisa kita pakai atau tidak? Mungkin itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Ustadz tentang kritik-kritik terhadap buku 37. Maka adik-adik kelas saya dari Azhar sudah membuat bantahan jawaban-jawaban. Banyak itu, cuman tidak mereka tulis dalam satu buku, tapi banyak tulisan mereka di medsos, bisa dicari di search di Google. Kemudian orang sulit untuk membantah ini karena saya tidak berpendapat, tak ada pendapat saya. Saya mengutip pendapat imam, pendapat ulama, makanya sulit orang membantah. Adapun bantahan-bantahan orang, maka sudah dijawab balik oleh alumni-alumni Azhar di adik kelas saya. Bisa di search, dicari. Nomor 2, saya tak menulis jawaban karena memang tak perlu dijawab. Nomor 2, Dalail tadi itu nama kitabnya Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian Muhammad SAW. Nama penulisnya Al-Imam Al-Baihaqi. Kitab Imam Al-Baihaqi yang lain As-Sunan Al-Kubra, mazhabnya Syafi'i. Hadis kalau dia terkait dengan sirah walaupun dhaif boleh dipakai. Makanya dalam sirah yang paling tua Ibnu Ishaq dilanjutkan oleh sirah Ibnu Hisham, atau dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Imam Tirmidzi, banyak hadis dhaif. Yang tidak boleh hadis dhaif itu adalah dalam masalah akidah. Tak boleh. Dalam masalah menetapkan hukum halal haram. Tak boleh. Atau riwayatnya ada yang kadzab, pendusta, pembohong, penipu. Tak boleh. Bisa diterima kalau masih bernaung di bawah hadis sahih. Boleh. Dan dia untuk fadhail a'mal, motivasi beramal. Atau tentang targhib wa tarhib. Atau tentang kisah. Misalnya Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa dalam tafsir Al-Qur'anil Azim ketika Nabi Musa menyeberang dari Mesir ke Palestina membawa 600.000 orang. Itu bahkan dia ambil dari riwayat-riwayat orang Israel dulu. Karena tidak terkait dengan masalah hukum halal haram dan akidah, maka bisa diterima. Nah, jadi begitu tentang masalah yang Ustaz sebut tadi terkait dengan sirah, dengan wajah Nabi. Tapi saya anjurkan kalau mau berkaitan dengan wajah Nabi, sorban Nabi, sendal Nabi, baju Nabi, bukunya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nama penulisnya Imam Abu Isa Ibni Saurah At-Tirmidzi, yang menulis Sunan Tirmidzi. Ada terjemahan Indonesia. Demikian. Wallahu a'lam.